Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas mengenai tugas besar PBO yang diberikan oleh dosen. Yang pertama saya akan perlihatkan soalnya terlebih dahulu. Ini jadi soalnya itu buat dalam bentuk mode teks. Jadi soalnya itu mengenai untuk mencetak laporan penginapan pada Hotel Salsabila dengan spesifikasi program sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu mengenai inputannya. Ini merupakan inputannya. Jadi nanti kita akan membuat program dengan inputan kode pelanggan, nama pelanggan, kode kamar, lama menginap dengan jumlah pelanggan itu ada 5. Kemudian prosesnya itu yang ini. Nah, Anda bisa lihat prosesnya. Untuk data kamarnya itu ada 3. Untuk kode 1 itu ada Borobudur, 2 Prambanan, 3 Pelosan dengan tarif malamnya itu yang ini. Kemudian untuk keluaran atau outputnya nanti yang ini. Jadi untuk laporan penginapan Hotel Salsabila laporannya itu formatnya kayak gini. Ada nama pelanggan, kode kamar, nama kamar, tarif per malam, lama menginap, diskon, pajak, dan total bayar. Oke, langsung saja. Untuk pertama itu di sini saya akan menjelaskan source code atau listingnya. Di sini saya membuat 4 kelas, yaitu ada untuk kelas utama yang ini. Kelas utama untuk jadi kelas utama ini nanti yang menjalankan atau memanggil kelas-kelas lainnya supaya program bisa running dengan baik. Kemudian ini ada data kamar, kelas kamar. Kemudian ini ada kelas pelanggan, dan ini kemudian ada kelas laporan. Jadi kenapa saya membuat beberapa kelas supaya programnya lebih rapi ya. Untuk yang pertama untuk kelas utama dulu, yang ini kelas utama ini. Jadi ini public void main-nya. Jadi yang dieksekusi ntar oleh program ini public static void main string .args. Jadi ketika kita membuat program di Java, maka kita harus membuat metode main-nya yang ini. Dan saya membuatnya itu di kelas utama. Jadi untuk pertama saya tidak jelaskan yang ini. Saya akan jelaskan mengenai data kamar terlebih dahulu untuk kelas kamar ya. Ini merupakan kelas kamar. Jadi yang pertama itu ini kita import library-nya Java Hotel Scanner. Jadi fungsi scanner di sini fungsi scanner di sini untuk inputan. Kenapa kita harus import? Karena ketika kita tidak import library-nya, maka kita harus mengetik Java Hotel Scanner tiap kita ingin ada inputan ya. Kemudian ini public untuk kelasnya, public kelas kamar. Kemudian ini variable integer untuk pilihannya ntar, dan kemudian kita buat objek scannernya untuk objek inputannya ntar. Jadi ini polanya scanner yang ini tadi ini. Kemudian ini in merupakan scannernya atau objeknya. Ini bisa diubah, bisa dengan objek lain, misalnya in atau nama kita sendiri, new scanner systemin, maksudnya systemin di untuk input input. Kemudian ini ada metode. Di sini di kelas kamar saya hanya buat satu metode, yaitu void tampil data kamar. Jadi gunanya ini ntar metode tampil data kamar untuk menampilkan data-data kamar yang ada di penginapan Hotel Salsabila ya, untuk menampilkan ini. Kemudian kita kembali ke Java-nya. Ini system out print ln. Ini maksudnya kode yang pertama, yaitu untuk mencetak enter, mencetak enter. Jadi enter ke bawah, spasi ke bawah.
Kemudian ini sistem Outprint untuk mencetak data kamar, untuk mencetak tulisan data kamar Hotel Salsabila yang saya run dulu. Tunggu. Ya, untuk mencetak ini data kamar, ini backslash t ini adalah tab supaya program lebih rapi. Kemudian ini sistem Outprint ini untuk mencetak garis datar kayak kayak supaya tabel lebih rapi. Ini mencetak ininya nanti supaya tabel lebih rapi. Ini juga ini sama kode kamar /t untuk tab, ini kan untuk pemisah kolomnya. Ini juga nama kamar tadi per malam, ini sama tadi untuk mencetak, ini juga sama untuk mencetak, ini juga sama untuk mencetak, ini mencetak juga, dan ini juga ini untuk pilihannya. Ntar ketika sudah dicetak data kamar maka ada pilihan ini, yang satu tambah data pelanggan dan dua keluar, dan ini pilihannya. Dan kemudian ada notnya, jadi notnya ntar yang kita input itu hanya angka 1 dan angka 2. Jadi ketika kita input selain angka 1 dan 2 maka inputan salah, dan kemudian ini ada looping, kemudian ini akan terus berulang. Sistem Outprint input pilihan Anda, jadi ini akan terus berulang ketika inputan kita selain 1 dan 2. Ya, misalnya begini kan, misalnya saya input 3, ya, maka dia akan berulang terus sampai inputan kita benar. Nah, di sini fungsinya looping do looping ketika kan ini looping do while, maka dia akan perulangannya itu minimal 1 kali, maka dia cetak dulu yang ini sistem Outprint. Nah, kemudian ini fill in next in tadi ya, ini adalah inputan ketika integer, variabelnya integer. Kemudian ini tadi standarnya. Nah, kemudian next in. Nah, fungsi next in. Kenapa next in? Karena variabel yang kita gunakan di sini adalah integer. Dan ini adalah loopingnya will fill lebih dari sama dengan 3, maksudnya lebih dari sama dengan 3. Jadi ketika dicetak 3 dan dicetak di input 3 atau di atasnya atau di bawah input 0 atau di bawahnya, maka dia akan terus berulang. Jadi ini fungsinya looping do while di sini. Kemudian ini untuk pembatasnya nanti, yaitulah untuk apa namanya ini, metode tampil data kamar. Kemudian kita kembali ke kelas utama ya. Ini kamar ini kan, jadi untuk memanggil metode kelas ini, karena di sini merupakan metode non static, dan di sini di public mainnya kita menggunakan static, maka kita perlu membuat objek untuk pemanggilan metode atau kelasnya. Jadi saya buat metode di sini kamar untuk nama kelasnya kamar, ini objek, nama objeknya. Jadi di sini juga terserah, kita bisa buat apa, misalnya nama kita sendiri new, dan di sini kamar untuk ini kelas kamarnya. Kemudian ini sistem Outprint, ini sama tadi untuk mencetak, ini juga untuk mencetak. Nah, kemudian ini kita panggil tampil data kamar yang ada di kelas kamar tadi. Ini tampil data kamar, kita panggil ke kelas utama ini. Jadi untuk memanggilnya itu kita ketikkan objeknya dulu ya, ini k baru dot titik baru nama metodenya yang kita panggil. Jadi untuk pemanggilan kita juga bisa panggil variabel, bisa panggil metode yang ada di dalam kelas kamar. Oke. Jadi nanti tampilannya kan ini sudah dipanggil, jadi tampilannya kayak begini.
Ya ini tadi, selamat datang di hotel ini, selamat datang di hotel Salsabila. Sistem outprint yang ini, cetak yang ini. Kemudian data kamar, tampil data kamar. Ya, ini tadi yang ada di kelas kamar. Dia akan tampilkan yang ini. Jadi ini coding ini, listing ini semua bentuknya kayak gini nanti, kayak tabel, dan ini ada pilihan tambah data pelanggan keluar. Nah, ketika kita klik jadi untuk codingnya lagi, ini ada kan pilihan dua ya, if k pil, maksudnya ini if k dot pil, jadi ini k dari kelas kamar tadi, dan pil tadi variabel dari kelas kamar. Jadi kita panggil ketika pilihan sama dengan satu. Nanti misalnya sini ketika kita pilih satu, maka akan ke kelas input data, kelas pelanggan yang ini, kelas pelanggan ya. Saya akan menjelaskan kelas pelanggan tadi lagi ya. Untuk kelas pelanggan di sini saya mengimport dua library. Ada library untuk Java text decimal format. Jadi fungsi dari text decimal format ini untuk mengatur format desimal yang akan kita buat nanti. Dan ini juga import Java terus scanner kayak tadi untuk inputan. Jadi ini di kelas pelanggan ini saya juga hanya membuat satu metode, yaitu hanya metode input data, dan ada beberapa variabel pilihan untuk pilihannya ntar. Ini untuk string. Jadi di sini variabel yang saya gunakan adalah array. Ada array, variabel array. Pertama saya membuat variabel string nama. Jadi untuk pendeklarasian array yaitu begini. Formatnya itu ini ada tipe data, kemudian nama variabel array-nya, kemudian ini new, kemudian string tipe data, kemudian ini jumlah indeksnya, jumlah array yang kita gunakan dan tampilkan nanti ya. Jadi ini ada beberapa variabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini untuk nama pelanggan saya menggunakan string dengan datanya ntar ada 5 integer. Kemudian kode kamar saya menggunakan integer dengan datanya juga ada 5. Kemudian nama kamar saya menggunakan string dengan datanya ada 5. Kemudian untuk variabel lama saya juga menggunakan integer dengan jumlah 5. Total juga saya menggunakan integer dengan total data 5. Double pajak saya menggunakan tipe data double karena nanti kan rumusnya begini. Nanti rumusnya menggunakan menggunakan desimal. Ini kan 10% 0,1, jadi saya menggunakan double. Ini juga diskon kayak pajak, saya menggunakan double. Jumlah menggunakan double juga dengan jumlah datanya itu semua 5. Kemudian untuk coding ini scanner dot in new scanner system in, sama tadi di data kamar untuk inputan. Jadi ini scanner dari library-nya ini objek atau nama scannernya bisa diubah. Kemudian ini scanner system in, jadi system ini fungsinya untuk inputan. Kemudian di bawah ini yang merupakan decimal format, format nilai desimal yang kita tampilkan nanti. Ini nama decimal formatnya yang ini. Kemudian def itu nama decimal formatnya, ini juga bisa kita ubah. Ini juga new decimal format fungsi. Ini kenapa saya cuman decimal format, di sini formatnya string. Di sini kenapa saya hanya menggunakan satu pagar, karena kalau begini nanti decimal formatnya itu hasilnya hanya begini ntar. Misalnya 1000, jadi hasilnya cuma begini, tidak ada angka di belakang koma. Tapi jika begini pagar berarti satu angka di belakang koma, jadi hasilnya ntar begini.
tapi ini kan harga, jadi saya tidak menggunakan angka di belakang komen, jadi saya menggunakan hanya hashtag. Itu penjelasan dari decimal format. Kemudian kita masuk ke metode input data. Ini kita menggunakan metode non static di input data. Ini sistem outprint, inputan data pelanggan untuk mencetak, dan di sini ada not. Jadi untuk inputan kode kamar, inputan hanya 1, 2, angka 1, 2, dan 3. Jadi selain itu maka inputan salah. Ini untuk kan di sini kita menginput array. Jadi menginput array. Jadi kita ingin menyimpan data ke array, maka saya menggunakan looping. Di sini loopingnya saya menggunakan looping for. Di sini inisialisasinya ada integer, dengan saya menggunakan variabel i ya sama dengan 0. Kemudian i kurang dari sama dengan 4. Kenapa saya menggunakan 4? Kurang dari sama karena datanya ini nanti kan kalau dihitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, jadi jumlahnya sama dengan 5. Kemudian ini pengubah pencacahnya i++. Jadi ketika i-nya kan begini alurnya, misalnya begini, mulai dari i kan 0, 0, i 0. Apakah i kurang dari sama dengan 4? Ya, 0 kurang dari sama dengan, maka dia eksekusi terlebih dahulu. Sistem output data pelanggan ke, ini data pelanggan ke, maksudnya mencetak data pelanggan ke berapa, i ini kan tadi 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, berarti nanti dia mencetak data pelanggan ke 1. Kemudian input kode pelanggan, ini saya juga langsung deklarasikan atau langsung, jadi di kode pelanggan kita tidak mengetik lagi, nanti dia langsung ada. Ini PLG, ini formatnya PLG 0 i tambah 1. Jadi misalnya untuk data pelanggan ke 1, maka dia akan mencetak PLG 01. Ini juga input nama pelanggan. Jadi di sini sistem output, di sini akan inputan nama pelanggan. Di sini ada inputannya, ini variabel nama pelanggan dari variabel array-nya. Jadi kita di sini kita buat variabel nama pelanggan yang ada array, jadi kita harus juga isi di sini dengan jumlah i-nya. Jadi ini nama pelanggannya mengikuti array dan mengikuti nilai array, nilai loopingnya. Ini kan data ke 1, berarti ini nama scanner, dan ini next. Jadi next, kenapa cuma next? Karena kita menggunakan string. Kalau next, kalau kan tipe datanya string, jadi kita hanya menggunakan next. Bisa juga next line untuk supaya ada spasinya, tapi sini saya menggunakan fungsi next. Kemudian di sini looping untuk inputan kode kamar. Ini inputan kode kamar i sama tadi variabel ini jumlah loopingnya next in. Ini tadi next in karena variabelnya integer. Ini kenapa saya pakai looping? Karena ketika inputan bukan 1, 2, dan 3, maka dia looping. Maka dia terus mencetak ini input kode kamar. Jadi ketika kita menginput 4 atau di atasnya atau 0, maka dia akan mencetak terus ini sampai inputan yang benar itu 1, 2, dan 3. Itu untuk inputan kode kamar. Kemudian sistem outprint lama menginap. Ini input lama menginap saya juga menggunakan integer untuk inputannya. Ini ada variabelnya, ini scannernya, dan ini fungsi next in karena kita menggunakan variabel integer tadi. Ini untuk lebih rapi. Yaitu untuk inputannya memang kita hanya menggunakan kode pelanggan tadi yang disoal, kode pelanggan, nama pelanggan, kode kamar, dan lama menginap ya. Lama menginap, kemudian ya kan itu untuk data ke 1. Kemudian ketika dia looping lagi i sama dengan kan ini tadi 0, kemudian di increment atau diubah, maka dia akan berubah jadi 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya, maka dia akan cetak terus ini. Jadinya 1 tambah 1 berarti data kedua, dan seterusnya sama tadi sampai i-nya 4. Kalau ketika i-nya di atas 4, maka looping berhenti dan
kemudian akan dieksekusi yang di bawahnya, yang ini, eksekusi yang ini sama tadi untuk mencetak yang ini, cetak pilihan tampilkan laporan, juga mencetak ini, mencetak supaya lebih rapi. Juga ada catatan, jadi untuk pilihan di sini di inputan data pelanggan itu inputan data pelanggan yaitu ada juga notnya, jadi yang diinput itu hanya angka 1 dan 2. Jadi ketika menginput selain angka 2 dia akan looping terus, yang ini input pilihan Anda looping ini anunya, inputannya fill next-in. Kemudian ini untuk lebih rapi. Nah, itu mengenai metode input data. Kemudian untuk kita sebelum membahas di metode di kelas utama, kita membahas metode atau kelas laporan. Jadi di sini saya membuat sebenarnya untuk metode laporannya kita bisa buat di pelanggan, tapi saya memisahkannya ke kelas laporan supaya lebih rapi dan lebih sedikit di kelas pelanggan. Jadi di sini kita membuat kelas laporan, sini publik kelas laporan. Jadi sini saya menggunakan inheritance atau penurunan. Jadi sini di kelas laporan saya turunkan dari di data pelanggan. Jadi di sini ada di kelas pelanggan ini suppliers. Jadi ini merupakan induk atau kelasnya, dan ini anak kelasnya. Jadi di kelas laporan itu di extend kelas pelanggan. Jadi data-data yang ada di kelas pelanggan sudah masuk di kelas laporan. Misalnya ini variabelnya kayak ini import library-nya variabel, berarti di kelas laporan juga ada variabel-variabel itu yang ada di kelas pelanggan. Kemudian untuk ini metodenya, jadi kita tidak perlu membuat variabel lagi di kelas laporan karena sudah kita extend di kelas pelanggan tadi. Ini tadi sama untuk mencetak ini supaya tabelnya ini untuk mencetak tabel, format tabel supaya lebih rapi. Ini kayak begini. Ini juga ini kolomnya ada 9 kira-kira. Untuk kolomnya itu ada nama pelanggan, ada kode kamar, ada nama kamar, ada tarif per malam, ada lama menginap, ada total bayar, ada diskon, ada pajak, ada jumlah yang harus terjadi. Itu kolom-kolom header kolom yang saya buat. Jadi ini untuk pemisah kolom, ini untuk rapikan tabel juga ya. Di sini kan kita menggunakan array untuk menyimpan, untuk menampilkan array yang kita simpan tadi di input datanya. Jadi ini kan ini untuk menyimpan data array, dan kemudian kita tampilkan di laporannya. Jadi untuk yang pertama itu kita buat loopingnya, karena dia akan mengambil semua data yang sudah disimpan tadi. Jadi kita menggunakan looping for, sama tadi loopingnya yang ini i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 4 karena datanya 5. Kemudian ini system out print ln, jadi kita nanti cetak di bawahnya ini nama pelanggan, out print ini untuk merapikan, slash t ini untuk pembatas kolom, nama pelanggan. Jadi kita mencetak nama pelanggan di sini, nama pelanggan yang telah kita input, yang kayak nama pelanggan yang telah kita input ini, input nama pelanggan ini. Jadi akan mencetak ke sini nanti nama pelanggan, kode kamar, begitu juga kode kamar. Dia akan mencetak langsung ke ini, yang ini yang kita input, dia akan mencetak ke sini untuk tabelnya nanti. Jadi untuk demonya nanti kita bisa lihat untuk ini ada seleksi. Jadi untuk ketika kita input kode kamar sama dengan 1, maka nama kamarnya itu Borobudur, harga atau tarif per malamnya itu 1 juta, dan totalnya yaitu, dan ini rumus totalnya itu lama, nanti kita lama totalnya yaitu lama sama dengan yang ini lama menginapnya yang kita input tadi, lama kali tarif per malamnya tadi yang ini 1 juta.
Kemudian tapi jika kita menggunakan menginput kode kamar doang, maka yang nama kamarnya itu ada perlambanan, dan tarif per malamnya itu 750. Kemudian totalnya itu sama dengan lama kali lama menginap ke 750.000. Kan kemudian untuk kode kamar terakhir atau kode kamar ketiga, yaitu nama kamarnya Plausan, harga kamar atau tarif kamar per malamnya itu 500.000. Kemudian totalnya ini rumusnya. Jadi rumusnya ini total lama menginap kali tarif per malam. Yang ini rumusnya, yang ini mana ini, total bayar lama menginap tarif per malam. Oke. Kemudian kita cetak lama menginap kan sistem out print lama. Jadi ini lama menginap di kolom yang tadi di sini, yang ini kolom ini, maka dia cetak di bawahnya ini yang kita inputkan tadi, lama. Ini lama kita input tadi, lama menginapnya. Kemudian di sini system out print. Nah, ini untuk mencetak RP ini untuk inputan mencetak saja total. Jadi dia mencetak yang ini, variabel ini ketika mencetak variabel total. Kemudian ini juga if total. Ini ada lagi untuk ini, untuk seleksi diskonnya. Jika total bayarnya jumlahnya lebih dari atau sama dengan 1 juta, maka dia ada diskon. Ini rumusnya tadi, diskon. Jika total bayarnya lebih dari 1 juta, maka mendapatkan diskon 5%. Jadi rumusnya itu yang ini, 0,05, kan 5% itu sama dengan 0,05 kali total. Nah, kali total bayar tadi yang di sini. Kemudian dia mencetak system out print df. Nah, ini tadi df format. Ini maksudnya df format desimal yang kita bikin tadi, yang ini yang kita bikin di data pelanggan, yang ini desimal format. Nah, itu benarnya ini desimal format diskon. Jadi hasilnya diskon, tidak ada angka di belakang koma nanti. Ini tapi jika diskonnya atau total bayarnya kurang dari 1 juta, maka diskonnya sama dengan 0. Nah, kemudian mencetak df format, jadi hasilnya ntar 0. Ini df format, tidak ada angka di belakang koma, jadi hasilnya cuma 0. Kemudian untuk rumus pajak, ini ada rumus pajak itu ini. Bukan, ini rumusnya pajak 10% kali total bayar. Jadi 10% ini kali ini total bayar. Jadi 10% itu sama dengan 0,1 kali total bayar, dan tadi yang ini. Kemudian kita cetak RP def format pajak sama tadi yang diskon, kita pakai decimal format supaya tidak ada angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk rumus terakhir, yaitu ada jumlah yang harus dibayar. Rumusnya itu yang ini, jumlah yang harus dibayar, total bayar tambah pajak kurang diskon. Jadi ini rumusnya jumlah, kan jumlah total tambah ini, kan kita kurang dulu pajak kurang diskon, kemudian kita total, kemudian kita tambahkan dengan total bayarnya. Kemudian kita cetak jumlahnya df format jumlah. Jadi kita cetak di bawah kolom ini jumlah yang harus dibayar. Oke, kemudian sistem out print ini untuk pembatas tabelnya, turun merapikan. Nah, ini untuk di laporan itu ada cuma satu pilihan, kan di kayak input data di kamar kan ada 2 pilihan atau 3. Di sini saya cuma memberikan satu pilihan, yaitu hanya untuk keluar. Jadi ketika Anda memilih bukan hanya angka 1 atau selain angka 1, maka inputan Anda salah, dan ini inputan pilihan Anda, maka dia akan terus berulang. Dia akan hanya berhenti dan keluar program ketika Anda menginput angka 1. Oke. Itulah penjelasan dari kelas pelanggan dan kelas laporan. Kemudian kita ke kelas utama ya. Di sini tadi saya sudah jelaskan sampai di sini, tampil data kamar. Ya, di sini ya sebelumnya saya membuat kan saya akan memanggil kelas pelanggan dan kelas laporan. Jadi saya membuat objeknya dulu. Di sini laporan untuk kelas ini. Ini L untuk objeknya bisa diubah new laporan. Kenapa saya tidak membuat objek untuk pelanggannya? Karena sudah saya extend tadi di sini, jadi
semuanya ada di sini, pelanggan ada di sini, kelas pelanggan dan kelas laporan. Jadi saya hanya buat untuk di laporannya saja, di kelas laporan ini objeknya. Nah, itu. Kemudian ini ada seleksi untuk menampilkannya di kelas utama. Nah, jika K pil, jika K maksudnya ini K, ini objek untuk di kelas kamarnya yang ini variabel ini. Ketika itu dipanggil, ketika kita memilih satu, maka dia akan ke input data. Input data itu ke L ini ke L ini, ke input data, ke input ini, ke metode ini, input data. Jadi dia akan menampilkan yang ini, input data. Kemudian jika input data, kan di input data lagi ada pilihan ini, tampilkan laporan dan keluar. Nah, ketika kita memilih satu untuk tampilkan laporan ini pilihan, maka dia akan menampilkan laporan yang ada di sini. Nah, dia akan menampilkan metode laporan ya, metode laporan. Kemudian tapi jika di laporan tadi, kan kita di laporan tadi ada juga pilihan, yaitu untuk keluar. Maka ketika kita pilih satu, maka dia akan keluar dari program, ada message Anda keluar dari program dan sistem exit, artinya ini output keluar. Nah, tapi ketika di input data tadi kita memilih pilihan 2, maka dia akan keluar dari program sama tadi yang ini, sistem exit 0. Dan untuk pilihan 2 di data kamar tadi kan ada tampil data kamar. Di data kamar tadi kita pilih 2, maka yang keluar juga Anda akan keluar dari program ini, sistem exit. Ya, itu penjelasannya. Kemudian kita akan demokan. Sebelum demokan, saya akan menjelaskan di sini kenapa kita harus membuat objeknya di sini. Karena kita akan memanggil metode non static ke metode static, kan ini publik metode static, dan ini kamar merupakan metode non static, ini juga non static, ini juga non static. Maka kita harus buatkan objeknya untuk pemanggilannya ntar. Jadi untuk demonya sekarang yang ini kita run. Oke. Ini tadi tampil data kamar. Kemudian ketika kita klik satu, tekan satu, maka akan tambah data pelanggan. Tapi ketika kita input 2, maka dia akan keluar. Tapi jika input selain 1 dan 2, maka dia akan berulang kayak gini, dia error begini. Tapi kita input, misalnya input 1, nah ini untuk data pelanggan. Ini ada note input data pelanggan. Nah, untuk laporan hanya input 1, 2, 3. Selain itu inputan Anda salah. Ini data pelanggan ke 1, ini tadi fungsinya looping, data pelanggan ke 1. Ini kode pelanggan otomatis. Kemudian namanya misalnya Ihsan. Untuk data ke 1, kode kamarnya misalnya pilih 2, lama menitnya misalnya 1 malam. Nah, ini data pelanggan kedua. Jadi ini akan mengikut PLG 02 pelanggan kedua, kode pelanggan otomatis. Kemudian misalnya kode pelanggan kedua misalnya Ambo, dia misalnya kode kamarnya 1, di lama menitnya 3. Kemudian untuk data ketiga misalnya Adel, kode kamarnya misalnya 3, 1, lama menit 1. Kemudian untuk data keempat misalnya namanya Bintan, namanya kode kamarnya misalnya 2, lama menginapnya 2 malam. Kemudian untuk nama pelanggan terakhir misalnya, atau data pelanggan terakhir namanya Ikhlas. Kemudian kode kamarnya 1, lama menginapnya 1 malam. Nah, kemudian ini kan sudah kita input data pelanggan. Kemudian ada muncul pilihan tampilkan laporan dan keluar. Ketika kita menekan 2, maka dia keluar dari program. Dan ketika kita input 1, maka dia akan menampilkan laporan. Tapi ketika kita input selain ini 1 dan 2, maka dia akan mengulang. Nah, misalnya kita input 1, ini untuk tampilkan laporannya. Ini laporannya. Ini tadi loopingnya nampangkan kode kamar yang kita input.
Nah ini kan tadi kita bentuk tabel, jadi kode yang ini, kodenya yang ini untuk tabel merapikan ini tadi. Untuk mencetaknya tadi ada di sini, mencetak data-datanya ini ada di mana, cetak data-datanya ada di sini, ini di dalam looping. Jadi untuk mencetak data-datanya itu kan kenapa ini 5. Kemudian ini ada satu pilihan untuk keluar, jadi misalnya selain satu dia akan mengulang terus. Nah jadi kita tekan satu maka dia akan nah ada pesan Anda keluar dari program. Jadi ini artinya dia sudah keluar dari output, keluar dari program, dan untuk menjalankannya lagi kita harus running kembali. Nah ini kira-kira beginilah gambarnya secara umumnya. Jadi untuk pertanyaan silakan di komen saja di bawah, dan untuk source kodenya nanti ada di bawah di deskripsinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah, mohon dibenerin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.